Hello everybody, welcome back. Dan kalau kalian baru bergabung di channel ini, selamat datang dan salam kenal. Semoga kalian bisa menikmati video ini. Dan ini adalah the first episode of HSP atau Highly Sensitive Person. Dan kenapa aku bilang ini the first episode? Karena sebenarnya ya akan ada banyak banget hal yang pengen aku sampaikan mengenai HSP ini, karena ini sangat menarik. Dan kupikir nggak mungkin disampaikan dalam satu video, and that's why aku akan bikin beberapa episode soal HSP. Hopefully you guys enjoy this. Jadi sebelum kita mulai, actually let me ask you some questions guys. Siapkan jawabannya karena ini sangat gampang banget. Alright, kita mulai dari pertanyaan pertama, yaitu apakah kalian itu tipe orang yang mudah menyerap emosi orang lain atau mudah terpengaruh sama mood orang lain? Pertanyaan keduanya adalah apakah kalian itu mudah terbawa atau tersentuh oleh musik atau puisi atau karya seni? Dan selanjutnya pertanyaan ketiganya adalah apakah kalian itu seorang pemikir, dalam artian kalian itu memikirkan sesuatu atau merasakan sesuatu itu yang dengan mendalam atau dengan kompleks gitu. Oke, udah ada jawabannya ya guys ya. Kalau misal semua jawaban itu tadi adalah yes, bisa jadi nih kalian adalah seorang HSP atau Highly Sensitive Person. Dan bagi kalian yang belum tahu apa sih itu Highly Sensitive Person, ini tuh adalah orang yang sistem syarafnya itu tuh jauh lebih peka dibandingkan orang pada umumnya, yaitu di atas rata-rata gitu ya. Jadi artinya adalah orang ini tuh otaknya beserta indranya itu tuh memproses dan menangkap informasi itu jauh-jauh lebih banyak dari lingkungan sekitar gitu loh. Jadi banyak banget yang dia serap di kepala dia gitu. Dan fakta menariknya adalah ini tuh bukan mental issue, bukan penyakit mental gitu ya. Ini tuh lebih kepada personality. Kalau kalian tahu Mayer itu kan membagi personality menjadi 16 ya, yang diklasifikasikan ke dalam introvert dan extrovert. Nah ini tuh juga sebuah personality, tapi penelitiannya itu dipelopori oleh Dr. Aaron. Kalau nggak salah cara bacanya adalah Elaine Aaron. I'm sorry kalau bacanya salah. Kalian bisa Google aja, nih aku taruh di sini ya, Dr. Aaron gitu. Nah, di sini tuh ini bukanlah sesuatu yang harus didiagnosis gitu loh. Jadi kalian bisa tes sendiri sebenarnya gitu. Terus fakta menariknya selanjutnya adalah itu beda dengan yang orang anggap sebagai baperan. Kadang kan orang yang kalau sensitif gitu dianggap baper gitu ya, tapi ini tuh beda. Ini jauh lebih kompleks dari itu. Karena baperan itu kan hubungannya dengan emosional nih. Kalau HSP ini si highly sensitive itu guys, jadi dia tuh kepekaannya tuh nggak cuma secara emosional gitu, tapi secara sosial juga secara fisikal gitu. Lanjut nih, hal yang menarik lagi ini tuh bawaan. Jadi ini ada di kalian secara biologis gitu, jadi bukan sesuatu yang ujuk-ujuk ada gitu. Dan menurutku ini sangat menarik sih. Sebenarnya ciri-ciri seorang HSP dalam kehidupan sehari-hari itu apa sih? Biar gampangnya nih ya aku bacain ya guys ya. I'm sorry aku bacain. Aku tahu. It's not cheating though. I'm so bad untuk menghafal skrip ya. But okay. Jadi orang HSP itu biasanya dia tuh cepet capek di tempat ramai. Contohnya nih kalau kamu HSP terus kamu gampang capek gitu ketika ke mall atau lagi nonton konser. Well, aku pikir HSP susah sih nonton konser ya, karena banyak stimulasinya gitu. Atau lagi dalam family gathering gitu, kayak family besar, perkumpulan family yang besar gitu. Nah di situ kalian bisa mudah capek gitu. Selanjutnya HSP itu biasanya emosinya terasa lebih kuat. Jadi dia tuh mudah tersentuh, mudah terharu kayak gitu. Lalu dia juga sangat peka terhadap perasaan orang lain. Dia punya empati yang tinggi ya guys ya. Terus selain itu dia tuh juga overthink. Karena itu tadi dia tuh memproses segala sesuatunya dengan mendalam, makanya ada banyak banget hal yang ada di kepala dia gitu. Makanya itu yang bikin dia overthink.
Lalu secara fisik ya, dia kan juga sensitif dan biasanya dia tuh peka terhadap suara, kemudian bau, dia bahkan rasa gitu ya. Dan ada juga yang bisa peka terhadap suhu atau perubahan cuaca gitu. Kemudian dia itu biasanya orang HSP itu cenderung untuk cepet capek dan dia butuh recharge, butuh istilahnya menarik diri, istirahat dan mengumpulkan energi lagi karena energinya ibaratnya tuh habis karena habis menyerap banyak hal, stimuli dari luar gitu. Guys, by the way ada azan, aku break bentar, kita lanjutin sebentar lagi ya. Lalu ada beberapa miskonsepsi nih tentang highly sensitive person dari orang-orang yang nggak sensitif gitu. Mereka mungkin berpikir seorang HSP itu, atau mungkin mereka nggak tahu kalau ini adalah HSP gitu ya. Mereka cenderung mengira bahwa orang itu tuh baperan, kemudian mentalnya lemah gitu, atau enggak mereka pikir nggak kuat menghadapi hidup gitu. Padahal sebenarnya HSP itu adalah orang-orang yang mereka tuh peka atau punya attention to detailnya tuh kuat banget. Terus habis itu mereka teliti, mereka itu intuitif ya. Lalu mereka juga thoughtful dan juga punya empati yang sangat tinggi gitu loh. Tapi ya karena mereka nggak tahu aja itu HSP gitu. Dan sebenarnya tuh analoginya nih, aku punya satu analogi ya guys ya. Ibaratnya sebuah kamera nih. Orang biasa itu ya udah maksudku orang pada umumnya gitu ya, nggak HSP itu ya udah dia adalah kamera biasa. Tapi seorang HSP itu ibaratnya sebuah kamera yang dia itu punya fitur HD atau 4K gitu. Jadi dia menangkap segala detail, texture, kemudian warna yang tajam, bahkan bentuk suatu yang ditangkap dia itu tuh jauh lebih jelas gitu. Jadi ya gitu, tapi hal negatifnya adalah baterainya cepat habis ya, karena berprosesnya sangat banyak gitu ya, pasti energinya cepat habis gitu, baterai sosialnya cepat habis gitu. Dan sebenarnya hal yang paling memberatkan tuh emang itu sih, rasanya tuh menjadi HSP itu kayak wasting energy, kayak wasting time banget, karena kita jadi fokusnya itu terhadap stimulasi itu gitu. Ada suatu momen nih aku merasa kayak aku tidak menerima personality ini dan mencoba menjadi orang lain, tapi ternyata nggak bisa karena lagi dan lagi ini akan selalu ada di dalam diri kita karena ini bawaan biologis gitu loh. Makanya ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan nih, atau kita perlu pahami ya, karena ini tadi itu bukan penyakit mental, makanya tuh nggak ada terapi untuk menyembuhkan guys. Yang ada adalah terapi atau metode untuk gimana caranya kita menghadapi diri kita yang HSP ini, gimana caranya kita itu mengelola energi kita, gimana caranya kita menetapkan boundaries untuk memproteksi energi kita biar nggak cepat habis dan kita bisa mengelola lebih baik lagi gitu. Terus gimana caranya kita juga memahami diri kita sendiri, karena bagiku ya guys ya nih, menjadi highly sensitive itu rasanya bisa seperti kutukan dan blessings at the same time. Kenapa? Ketika kita masih have no idea nih apa yang terjadi, kita kebingungan dan rasanya tuh ini seperti kutukan. Kenapa kita merasa seperti ini? Aku nggak paham jalan pikiranku itu gimana. Tapi setelah kita memahami diri kita sendiri ya guys ya, kita mencoba mencari tahu, reconnecting with ourselves gitu, kita jadi tahu dalam HSP ini nih sebagai highly sensitive nih kita peka terhadap stimuli. Kita jadi harus memahami stimuli apa yang membuat kita itu cepat drain gitu. Nah dari situlah setelah kita tahu tentang diri kita, HSP ini, highly sensitive ini tuh justru bisa jadi sebuah blessing atau kelebihan atau maybe superpower gitu. Cuman we need time dan I'm not perfect ya guys ya, bukan berarti aku tuh sudah berada di posisi dimana aku bisa menghandle diriku yang HSP ini, but aku masih in the process, aku masih up and down gitu ya, karena journey-nya sangat panjang, karena ada banyak banget yang harus kita pahami mengenai HSP, karena kita nggak bisa, sometimes nih kita nggak bisa untuk menstop merasakan stimuli itu. Yang kita bisa lakukan adalah gimana caranya kita mengendalikan diri kita sendiri gitu. Well,
Itu dia sekilas tentang HSP. Masih ada banyak banget yang pengen aku bicarakan. Di otakku sebenarnya sekarang banyak banget itu. Cuman I will talk about it in another episode. Jadi gimana guys? Apakah kalian pikir atau kalian merasa kalian adalah seorang HSP? If you think so, jangan lupa untuk terus ikutin video aku tentang HSP. I will make another video insya Allah. Semoga bisa konsisten lagi dan lagi. I'm trying my best guys. I'm trying my best untuk share apa yang aku pelajari. Dan semoga ini juga bisa membantu kalian di journey kalian dalam menemukan diri, memahami diri sendiri, atau reconnect dengan diri kalian sendiri, dan bisa membantu kalian untuk berkembang juga. So guys, I think that's all. Makasih udah nonton sampai detik ini. I really appreciate that. Dan ditunggu video selanjutnya, and I'll see you in the next episode. Okay, thank you. Bye for now. Thank you so much guys for watching this video. Kalau kalian pengen tunggu bersama, jangan lupa untuk subscribe. Bye.